Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana kabarnya para pecinta anggungan semua? Semoga selalu dalam keadaan baik serta gampang segala urusannya, amin. Nah, pada yang kita lihat ini yaitu ada bacaan single faktor dan double faktor. Nah, ada beberapa teman-teman yang sering bertanya tentang apa sih single faktor, apa sih double faktor itu. Maksudnya gimana? Saya di sini akan menjelaskan sesimpel-simpelnya atau sesederhana mungkin. Karena single faktor dan double faktor itu ada pada mutasi dominan. Jadi ini nanti dibahas, maksudnya pada mutasi dominan itu nanti akan ada seperti ini. Namun untuk pertama kali kita harus paham dulu seperti apa yang kemarin saya tulis dulu, yaitu sifat mutasi dominan. Nah, karena yang tadi itu single faktor dan double faktor itu ada pada sifat mutasi dominan. Jadi pada sifat mutasi dominan ini itu dibagi menjadi 3. Yang pertama di sini 1, yaitu kodominan. Dominan. Yang kedua di sini incomplete dominan. Terus yang ketiga ada istilah lagi lethal semi dominan. Nah, jadi dominan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama kodominan, yang kedua incomplete dominan, yang ketiga lethal semi dominan. Jadi dominan itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kodominan, yang kedua incomplete dominan, yang ketiga lethal semi dominan. Pada bagian-bagian ini tuh ada pembahasan masing-masing. Untuk kodominan itu tidak ada istilah single faktor, tidak ada ya. Tidak ada single faktor dan double faktor. Jadi pada kodominan ini itu tidak ada istilah single faktor atau double faktor. Itu sepemahaman saya dan sepengalaman saya dalam mempraktekkan mutasi dominan pada kodominan. Jadi mutasi dominan itu ada 3. Yang pertama kodominan, incomplete dominan, dan lethal semi dominan. Nah, pada incomplete dominan di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama, pada incomplete dominan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama single faktor, yang kedua double faktor. Jadi yang penting bisa dipahami ya, yang ini single faktor punya 1 faktor, yang kedua double faktor. Kalau tulisannya kayak begini jangan dipandang tulisannya, tapi dengarkan bahasa saya kemudian cocokkan dengan tulisan ini. Nah, ini harus dijelaskan. Nah, makanya di sini dominan, ketika kodominan maka di sini harus dijelaskan seperti apa kodominan itu. Ketika menjadi incomplete dominan, dan pada incomplete dominan itu ada 2 macam, yaitu single faktor dan double faktor. Nah, ini harus dijelaskan juga. Yang ketiga, ini lethal semi dominan. Nah, pada mutasi yang ini, lethal itu artinya menyebabkan
kematian. Jadi lethal itu menyebabkan kematian. Loh, kok bisa ya ada mutasi dominan yang menyebabkan kematian? Maksudnya gimana? Nah, ini di sini juga harus dijelaskan. Nah, pada lethal semi dominan ini nanti pembahasan terakhir ya. Pembahasan terakhir ini. Yang pertama yang harus dipahami, kayak kita balik lagi ke kodominan. Jadi dominan itu ada 3 macam, kodominan dan incomplet dominan dan lethal semi dominan. Nah, kita bahas yang kodominan dulu. Nah, yang poin pertama ya. Kan ada 3 poin, dominan ada 3 poin. Poin pertama kodominan, yang poin keduanya incomplete dominan, poin ketiganya lethal semi dominan. Jadi pada kodominan itu nggak ada istilah single faktor dan double faktor. Maksudnya gimana? Kalau membahas dominan maka kita harus balik lagi ke poin utama. Mutasi dominan itu seperti apa? Yaitu mutasi yang tidak butuh gen yang sama untuk turun ke anaknya. Nah, itu poinnya mutasi dominan. Kodominan, incomplete dominan, lethal semi dominan itu sama. Itu mutasi yang tidak butuh gen yang sama untuk turun ke anak. Cuma pada poin-poin ini harus diterangkan bagaimana sih yang disebut kodominan. Oke, saya letakkan dulu kameranya. Nah, pada kodominan mutasinya itu tidak bisa bercampur. Dia mandiri. Jadi seumpamanya begini. Jadi seumpama ada burung yang saya istilahkan mutasinya dominan, di sini ada minyak ya. Minyak atau oli. Jadi ini pada mutasi kodominan biar gampang, ada minyak goreng, kemudian ada air. Nah, minyak goreng ini anggap saja mutasi dominan yang masuk pada poin pertama, yang masuk pada poin kodominan. Minyak goreng masuk pada poin kodominan, kemudian air masuk pada poin kodominan. Nah, pada mutasi kodominan ini, ketika di sini dikawinkan, dijodohkan mutasi minyak goreng dengan mutasi air, seumpama gitu ya, biar gampang istilahnya, maka keduanya tidak bisa bercampur. Tidak bisa bercampur. Nah, ketika ada mutasi hitam, anggap saja di sini yang minyak gorengnya itu hitam ya. Satu mutasi kodominannya itu hitam. Yang kedua, mutasi kodominannya putih. Nah, ketika ini dijodohkan, maka nanti akan ada anaknya yang hitam putih. Nah, misalnya minyak goreng dengan air, makanya nggak bisa bercampur kan? Minyak goreng dengan air nggak bisa bercampur. Nah, pada mutasi kodominan itu begitu, dia tidak bisa bercampur. Contoh konkretnya ada pada tekukur. Nah, mutasi pada tekukur yaitu blorok itu masuk pada kodominan. Blorok pada tekukur, blorok tekukur itu masuk pada kodominan. Nah, masuk pada poin ini. Jadi blorok pada tekukur itu masuk pada kodominan. Kenapa kok masuk pada kodominan? Karena blorok pada tekukur itu tidak bisa bercampur. Tidak bisa bercampur.
Ketika tampak bloroknya maka ya putih, sudah selesai. Nah, pada ketika masuk pada kodominan itu tidak ada istilah single faktor ataupun double faktor. Itu sejauh yang saya pahami ya. Karena ketika ada mutasi kodominan, dua mutasi kodominan yang saya contohkan di sini, anggap saja minyak goreng dengan air itu tidak bisa bercampur. Ini tidak bisa bercampur. Atau ketika ada mutasi kodominan hitam dan putih, maka ketika dikawinkan hitam dan putih ini, anaknya itu akan ada hitam dan putih gitu. Jadi hitam dan putih nggak bisa bercampur. Kalau hitam dan putih bisa bercampur kan jadinya abu-abu. Kalau bisa bercampur nanti di sini jadinya abu-abu. Cuma karena ini mutasi kodominan, hitam dan putih itu tetap tampak dengan sendirinya. Nah itu namanya kodominan. Itu sederhananya begitu. Mungkin bisa dipahami ya. Kalau masih belum nanti di komen saja. Nah, kita beralih pada incomplete dominan.